Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan di channel Sosialis TV. Pagi ini kita membahas tentang gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kenapa saya merasa penting membahas ini? Karena ini tentang tabiat, perilaku, dan karakter yang haus jabatan, haus kekuasaan yang memang telah kita lihat turun dari Jokowi, ayahanda beliau. Mengapa saya bicara demikian? Karena saya melihat mulai dari hari kedua setelah Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil presiden, tampak terlihat begitu antusias dan langsung turun ke lapangan melakukan banyak aktivitas yang menurut saya sama sekali tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena aktivitas tersebut tidak akan mengubah apa-apa untuk bangsa kecuali satu, mengubah pandangan publik terhadap dirinya. Masyarakat yang masih bisa diperdaya oleh keluguan, kesederhanaan, dan pola-pola belusukan seperti itu tentu akan melihat itu sebagai sesuatu yang wow, Gibran rajin bekerja, dia langsung turun ke bawah. Tetapi kalau orang yang cerdas melihat gerak politik ini akan mengatakan bahwa wah, Gibran sudah mulai melakukan pola pencitraan seperti bapaknya, belusuan, turun ke bawah demi citra politik. Karena apa? Ada ambisi untuk 2029. Saya garis bawahi, ambisi 2029. Motifnya bagi saya hanya itu, tidak lebih. Mengapa saya berkata demikian? Kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Gibran sejak mengucapkan sumpah. Pertama, dia langsung melakukan kunjungan ke proyek MRT. Fase kedua, dia melihat ke sana apa yang mau dilakukan oleh Gibran dengan turun ke sana. Misi apa, arahan apa yang dia mengerti dari proyek itu? Tidak ada sama sekali. Hanya berkata mengarahkan supaya selesai. Itu bukan kebijakan, tetapi hanya pencitraan. Yang kedua tentang makan gratis. Gibran tampak antusias sekali sebagai seorang wakil presiden turun membagi-bagi makanan gratis, uji coba makan gratis. Mengapa? Ini yang paling menarik. Mengapa Gibran sangat tertarik dengan makan gratis? Bahkan mengeluarkan statement menunggu arahan dari Presiden Prabowo agar dirinya menangani makan gratis. Mengapa? Ini adalah sebuah rahasia yang ada di benak. Saya mau mengatakan bahwa ingat, anak SMP dan anak SMA sekarang jumlahnya 50 juta lebih, dan semua ini nanti akan menjadi pemilih pemula pada 2029. Enak kan? 5 tahun lagi mereka akan menjadi pemilih pemula pada 2029. Nah, kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA ini sudah tiap hari melihat wajah Gibran datang bagi-bagi makanan, lama-lama itu akan terhipnotis di pikiran mereka, mengingat Gibran sebagai seorang pemimpin yang memberikan mereka makan gratis. Dampak politiknya apa? 2029 Gibran bisa menanduk Prabowo. Ingat, SMP, SMA kita, mungkin perkiraan saya 40-50 juta jiwa. Itu akan menjadi jumlah pemilih yang sangat besar. Kalau ketika sudah terbius dalam pikiran mereka, Gibran adalah malaikat yang memberikan mereka makan gratis. Wow, amazing. Inilah yang saya sampaikan, bahwa Gibran sedang memoles dirinya meniru apa yang telah dilakukan oleh Jokowi sejak 2012 lalu dengan melakukan pola-pola pencitraan. Kalau Jokowi turun ke gorong-gorong, turun ke got, turun ke tengah-tengah kekotoran, sekarang Gibran mulai pola itu, hanya berbeda apa yang dilakukan. Karena kalau turun lagi ke got, ke gorong-gorong, dia pasti akan diejek dan orang akan melihat, gampang membacanya kemana arahnya. Tetapi dengan turun belusuan meninjau proyek seperti itu, padahal dia tidak mengerti itu proyek apa, dan melakukan dan rajin melakukan aktivitas turun ke bawah untuk uji coba bagi makan gratis, dan memberikan statement bahwa dirinya menunggu arahan Pak Prabowo untuk menunjuk dirinya, menugaskan dirinya menangani makan gratis. Ini adalah modal politik yang akan sangat besar nanti di 2029. Wow. Dan inilah saya lihat bahwa karakter haus kekuasaan itu memang sudah sangat nyata. Karakter yang tidak puas dengan apa yang dimiliki sudah semakin terlihat. Dan saya berharap ini kepada Pak Prabowo Subianto agar mewaspadai, sekali lagi mewaspadai. Jangan sampai justru wakil Bapak yang akan menanduk Bapak di tengah jalan. Hati-hati, waspadalah kalau kata Bang Napi.
Waspadalah, waspadalah.